Perkenalkan, nama aku Alfatika Aliananda dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1 kelas A dengan NIM 2222300046 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini aku akan menjelaskan materi yang berjudul psikolinguistik. Lahirnya psikolinguistik sebagai karya ilmiah dimulai pada tahun 1954. Penerbitan karya bersama Charles Ashwood dan Thomas Sebeok yang berjudul Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems di Bloomington. Dan ini merupakan buku psikolinguistik pertama yang memakai nama psikolinguistik. Sejak saat itulah psikolinguistik semakin terkenal dan banyak orang pakai. Para linguis memandang bahasa sebagai salah satu objek kajian linguistik, dan para psikolog memandang berbahasa sebagai salah satu objek kajian psikologi. Nah, kedua objek kajian itu, bahasa dan berbahasa, tidak mungkin dipisahkan meskipun bisa saja dibedakan. Dengan demikian, bila seorang linguis ingin mengkaji bahasa, ia harus terlibat dengan pengkajian proses berbahasa. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang psikolog ingin mengkaji proses berbahasa, ia harus pula terlibat dengan pengkajian bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari psikolinguistik. Banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi psikolinguistik. Beberapa di antaranya ada Robert Lado. Beliau merupakan seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa. Ia mengatakan bahwa psikolinguistik merupakan pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa, bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah. Sementara Eamon Betts mengutarakan bahwa psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembicara atau pemakai suatu bahasa membentuk atau membangun atau memahami kalimat-kalimat bahasa tersebut. Selanjutnya, adapun Aitchison mengemukakan bahwa psikolinguistik adalah ilmu tentang bahasa dan pikiran. Pengertian pemerolehan bahasa. Pemrolehan bahasa merupakan suatu proses tentang bagaimana seseorang dapat menguasai bahasa secara alamiah. Cukup banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang teori pemerolehan bahasa. Menurut Kiparsky, pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan rangka hipotesis yang makin bertambah rumit, ataupun teori-teori yang masih terpendam atau tersembunyi yang mungkin sekali terjadi dengan ucapan-ucapan orang tuanya, sampai ia memilih berdasarkan suatu ukuran atau takaran penilaian tata bahasa yang baik serta paling sederhana dari bahasa. Sementara itu, menurut Krashen, akuisisi adalah bagian dari proses sadar yang identik dengan proses yang digunakan dalam pemerolehan bahasa, terutama dalam semua hal. Para ahli meyakini bahwa dalam meneliti pemerolehan bahasa anak-anak perlu diadakan dan dikembangkan. Ada 3 alasan mengapa itu penting. Yang pertama, hal itu menarik hati. Yang kedua, hasil dari menelaah pemerolehan bahasa dapat mengatasi dan memberikan penjelasan terhadap persoalan masalah pendidikan dan pengobatan seperti penyakit afasia, yaitu penyakit yang mengalami kesulitan dalam memahami kata-kata dan berbicara yang terjadi karena rusaknya otak, penghambat ujaran, dan perkembangan kognitif. Dalam pemerolehan bahasa dapat memperkuat atau melemahkan kategori kesemestaan yang telah menjadi patokan oleh teori linguistik dengan suatu dasar mentalis secara eksplisit. Dengan demikian, jelaslah bahwa fenomena pemerolehan bahasa relevan dengan teori linguistik.
Sudah banyak sekali telah yang dilakukan terhadap bahasa anak, termasuk catatan menyangkut bahasa yang diteliti yang terbit di Jerman, Perancis, dan Inggris selama paruh akhir abad ke-19 dan awal abad ini. Perkembangan kajian pemerolehan bahasa ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu perkembangan kajian pemerolehan bahasa pada periode tahun 1950-an. Pada periode ini terjadi revolusi di dalam studi pemerolehan bahasa anak. Karya di bidang linguistik deskriptif, lisan, dan teori transformasional Chomsky menyajikan model baru bagi para peneliti untuk diuji cobakan. Sementara itu, teori behavioristis baru yang direncanakan oleh Skinner memberikan inspirasi bagi para penyelidik untuk mengkaji teori ini. Selanjutnya, pada periode 1960-an, sesudah model transformasi Chomsky ini menjadi semakin tersebar luas, terjadi ledakan jumlah hasil penelitian mengenai penguasaan sintaksis pada anak. Lalu yang ketiga, perkembangan kajian pemerolehan bahasa pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Awal tahun 1970-an ini mulai bermunculan hasil telaah mengenai bahasa yang diucapkan oleh orang dewasa sewaktu berbicara kepada anak. Penyelidik ingin tahu apakah anak menemukan sendiri kaidah bahasa yang dihadapinya, atau apakah orang dewasa membantu mereka dalam penyusunan kaidah atau bahkan memberi mereka pelajaran bahasa. Lalu, pada tahun 1980-an, penyelidik menambah jumlah topik-topik tradisional sehingga menjadi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Beberapa topik baru yang muncul di dalam jurnal-jurnal mutakhir antara lain perbedaan kuas sosial dan seks di dalam bahasa, penggunaan bahasa di dalam puisi, metafora, lelucon, dan permainan. Lalu materi selanjutnya tentang pendekatan teoritis terhadap pemerolehan bahasa. Yang pertama itu ada pendekatan nativistik. Menurut pandangan kaum nativistis, bahasa terlalu kompleks dan mustahil untuk dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti peniruan. Jadi, beberapa aspek penting menyangkut sistem bahasa pasti sudah ada pada manusia secara alamiah. Pandangan ini berlandaskan pada beberapa asumsi berikut. Yang pertama, bahwa perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan. Pola perkembangan bahasa adalah sama pada berbagai macam bahasa dan budaya. Ini merupakan sesuatu yang universal, dan lingkungan memiliki peranan yang kecil di dalam waktu yang singkat. Anak usia 4 tahun sudah dapat berbicara mirip dengan kaum dewasa. Lalu yang kedua, bahwa lingkungan bahasa si anak tidak dapat menyediakan cukup data bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari kaum dewasa. Menurut Chomsky, anak sudah dibekali secara ilmiah dengan peranti yang disebut Language Acquisition Device atau LED. Peranti ini merupakan alat pemberian biologis dan sudah diprogramkan untuk memerinci butir-butir yang mungkin dari suatu tata bahasa. Alat ini dianggap sebagai suatu bagian fisiologis dari otak yang dikhususkan untuk memproses bahasa dan tidak berkaitan dengan kemampuan kognitif yang lainnya. Lalu yang kedua, pendekatan behavioristik. Menurut pandangan ini, menekankan bahwa proses penguasaan bahasa pertama dikendalikan dari luar, yaitu oleh rangsangan yang disodorkan melalui lingkungan. Karya Skinner merupakan versi yang paling ekstrim dari pandangan ini. Bahasa merupakan salah satu yang juga merupakan sesuatu yang kompleks di antara perilaku-perilaku yang lain. Dengan demikian, bagi kaum behavioristis, bahasa itu sendiri dirasa kurang tepat karena mengotonasikan suatu wujud, sesuatu yang dimiliki atau digunakan dan bukan sesuatu yang dilakukan. Untuk istilah bahasa, mereka lebih suka menggunakan istilah perilaku verbal agar lebih kelihatannya mirip dengan perilaku yang harus dipelajari. Lalu yang selanjutnya, pendekatan kognitivistik. Tokoh yang paling dominan yang termasuk penganut pendekatan ini adalah Jean Piaget. Yang paling penting dari pandangan Piaget adalah bahwa bahasa itu sendiri bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kemampuan kognitif, kematangan kognitif. Menurut Piaget, bahasa distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar. Perkembangan bahasa harus berlandaskan atau diturunkan dari perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Dengan demikian, urutan perkembangan kognitif
menentukan urutan perkembangan bahasa pula. Untuk lebih memahami hubungan antara perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa, dapat diamati keterangan Piaget mengenai tahap paling awal dari perkembangan intelektual anak. Lalu yang terakhir ada pendekatan konvergensi. Menurut pandangan ini, pemerolehan bahasa dimungkinkan terjadi bukan semata secara alamiah. Manusia telah dibekali salah satu model hidup berupa peranti penguasaan bahasa yang oleh Chomsky disebut sebagai LED. Bukan sekadar anak beroleh masukan dari lingkungan selama dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dimungkinkan terjadi penguasaan bahasa secara mekanisme peniruan. Bukan hanya disokong oleh kematangan kognitif seperti yang dikemukakan oleh kaum kognitivisme. Pemerolehan bahasa terjadi karena faktor yang lebih kompleks, yang secara alamiah bekerja simultan, yakni karena manusia memiliki bakat bawaan yang kodrati, karena adanya masukan bahasa dari lingkungan, dan karena dilandasi kematangan kognitif yang memberinya kemampuan berpikir. Keyakinan seperti itulah yang disebut sebagai pendekatan konvergensi dalam arti bersifat gabungan. Penjelasan selanjutnya mengenai jenis-jenis pemerolehan bahasa. Tarigan membagi pemerolehan bahasa menjadi beberapa jenis dengan menggunakan kriteria bentuk, urutan, jumlah, media, keaslian, dan keserentakan atau keberurutan. Berdasarkan bentuknya, pemerolehan terbagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama, pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua, dan pemerolehan bahasa ulang. Lalu berdasarkan urutannya, pemerolehan bahasa dibagi menjadi 2, yakni pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Berdasarkan jumlahnya, pemerolehan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pemerolehan satu bahasa dan pemerolehan 2 bahasa. Ditinjau dari segi medianya, pemerolehan bahasa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pemerolehan bahasa lisan dan pemerolehan bahasa tulis. Kemudian ditinjau dari segi keaslian atau keasliannya, pemerolehan bahasa dibagi menjadi 2, yaitu pemerolehan bahasa asli dan pemerolehan bahasa asing. Lalu dari segi keserentakan atau keberurutannya, pemerolehan bahasa dibedakan menjadi dalam 2 jenis, yaitu pemerolehan 2 bahasa secara serentak dan pemerolehan 2 bahasa secara berurutan. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, jadi bisa dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik merupakan gabungan ilmu antara psikologi dan linguistik yang tidak dapat berdiri sendiri. Psikolinguistik meneliti tentang bagaimana seseorang dapat membentuk kalimat dan memahami kalimat tersebut, dan bagaimana kemampuan tersebut dapat diperoleh manusia. Definisi pemerolehan bahasa merupakan proses tentang bagaimana seseorang dapat menguasai bahasa secara alamiah. Perkembangan kajian pemerolehan bahasa dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode 1950-an, 1960-an, dan pemerolehan bahasa tahun 1970-an dan 1980-an. Perkembangan teoritis terhadap pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4 pendekatan, yaitu pendekatan nativistik, pendekatan behavioristik, pendekatan kognitivistik, dan pendekatan konvergensi. Pemerolehan bahasa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk, urutan, jumlah, media, keaslian, dan keserentakan atau keberurutan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.